Sumpah Pemuda seringkali hanya jadi simbol, sebuah cerita bahwa di zaman dulu para pemuda telah ikut memperjuangkan kemerdekaan. Hari ini, para pemuda banyak yang tidak menghayati proses penting itu. Bahkan, tidak sedikit yang lupa. Misalnya, pemuda yang belajar dari YouTube, kemudian berbuat vandalisme di musola, pura-pura membenci khilafah dengan tujuan memprovokasi agar umat Islam marah. Nama pemuda itu Satrio, seorang muslim dan mahasiswa psikologi di salah satu universitas Jakarta. Menurut pihak kepolisian, Satrio berbuat itu karena terinspirasi dari YouTube. Satrio diketahui tinggal tak jauh dari musola itu, hanya 50 meter. Zuhur nggak ada. Ada pemuda lain yang begitu menggebu-gebu menolak Pancasila dan memuja khilafah. Mereka lupa bahwa kemerdekaan negara ini dipertaruhkan dengan nyawa. Salah satunya ada Alimuddin Baharsyah. Dalam tayangan jejak digital, Mu'annas Al-Aidid menyatakan telah melaporkan pelopor HTI itu ke pihak berwajib sebab telah melakukan ujaran kebencian di media sosial. Seperti itu mengambil inisiatif untuk resmi melaporkan Ali Baharsyah ke Baris Krim Polri pada 1 April 2020 lalu. Ali Baharsyah ditangkap terinformasi bersama dengan 3 rekannya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Kombes Pol Himawan Bayu Aji, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, saat itu di media Ali Baharsyah juga dijerat dengan pasal 28 ayat 2 ITE tentang hate speech dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang pasal penghapusan diskriminasi ras. Fakta di atas menunjukkan ada degradasi spirit kebangsaan pada diri pemuda itu. Kondisi ini akan sangat berbahaya kalau dibiarkan berlarut-larut. Para pemuda yang tersesat itu harus segera ditunjukkan kiblat yang benar, tempat mereka menghadapkan spirit kebangsaan. Penghancuran terhadap kesatuan negara dengan ideologi Pancasilanya tidak bisa ditolerir lagi. Sumpah Pemuda dilakukan pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda itu sendiri sebenarnya adalah keputusan Kongres Pemuda kedua, sementara Kongres Pemuda pertama dilakukan pada tahun 1926. Di Kongres kedua itulah para pemuda sepakat memformulasikan spirit kebangsaan mereka. Sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kapres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Perjuangan bangsa ini telah dimulai sejak lama. Penindasan yang dialami leluhur kita sudah tak terkira banyaknya. Kesadaran untuk bersatu dan merasa senasib dan sepenanggungan berjalan perlahan, seiring membaiknya pendidikan yang mereka dapatkan. Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, para pemuda mestinya bersatu dan bangkit. Bukan malah hendak meruntuhkan kesatuan yang dengan susah payah diperjuangkan oleh para pendiri negara. Para pendahulu yang telah berjuang berdarah-darah akan bersedih dalam peristirahatan terakhir mereka. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.
meneruskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Para pemuda adalah harapan bangsa, penerus, dan penegak Pancasila. Bukan pemuja khilafah, bukan perusak persatuan kesatuan Indonesia.